Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai Sobat Pembelajar, bagaimana kabar kalian? Nah, bertemu lagi di pembelajaran KBM Online Matematika pertemuan ke-3 atau tepatnya minggu ke-3. Nah, pada pertemuan sebelumnya kita sudah mengenal beberapa sifat-sifat dari bilangan berpangkat. Antara lain, perkalian dari bilangan berpangkat dengan basis yang sama, kemudian ada pula pemangkatan, kemudian ada pemangkatan dari perkalian, kemudian ada pembagian bilangan berpangkat. Nah, sebelum kita masuk ke topik pembelajaran kita hari ini, yaitu tentang bilangan berpangkat negatif, bilangan berpangkat 0, dan bentuk akar, terlebih dahulu kita akan cek pengetahuan kalian tentang materi sebelumnya. Oke, di sini kita punya 3 soal. Soal yang pertama adalah negatif 2 dipangkatkan 2, dipangkatkan lagi 3. Berdasarkan sifat pemangkatan dari bilangan berpangkat, ketika terjadi soal seperti ini, maka pangkat yang ada di luar, yaitu 3, kita kalikan dengan pangkat yang ada di dalam, sehingga hasilnya adalah, betul sekali, negatif 2 pangkat 6. Negatif 2 dipangkatkan 6, hasilnya adalah negatif 64. Ya, mungkin ada yang mengira hasilnya positif. Nah, nanti kita akan jelaskan. Sekarang kita simak dulu soal kedua. Di sini ada yang membedakan dari soal pertama. Pada soal kedua ini, negatif 2 dia terkurung sendiri. Ya, jadi pangkat 2-nya berada di luar. Oke? Bisa kalian perhatikan di sini, ya. Pangkat 2-nya dia berada di luar. Nah, kita gunakan sifat dari pemangkatan bilangan sehingga dia akan menjadi, betul, dikurung dulu, negatif 2, di luarnya sekarang berubah menjadi pangkat 6. Nah, hasilnya adalah inilah yang menghasilkan bilangan positif, yaitu positif 64. Ya, jadi hati-hati ketika kalian menemukan bilangan negatif yang dipangkatkan, lihat kurungnya terlebih dahulu ya. Apabila pangkatnya dia berada di dalam kurung, maka bisa dipastikan dia akan selalu negatif. Tapi apabila pangkatnya berada di luar, seperti soal nomor 2 ini, maka ketika pangkatnya bilangan genap, pasti dia hasilnya positif. Nah, sekarang kita akan lanjutkan ke pangkat 0. Ya, pangkat 0. Nah, sebelum kita lanjut ke pangkat 0, coba perhatikan bilangan berpangkat berikut. Kita punya 2 pangkat 4, pasti kita tahu hasilnya adalah 16. Nah, bagaimana dengan 2 pangkat 0? Kira-kira berapa hasilnya? Apakah 1? Apakah 0? Atau mungkin bilangan negatif? Nah, mari kita simak penjelasannya seperti berikut. Ya, coba perhatikan di sini kita punya 4/4. 4/4 itu sama dengan 1. 4/4 itu artinya kan 4 bagi 4 sama dengan 1. Nah, padahal kita tahu kalau 4 itu boleh kita nyatakan dalam bentuk bilangan berpangkat, yaitu sebagai, ya, betul sekali, 2 pangkat 2. Sehingga sekarang kita punya bentuk baru, yaitu 2 pangkat 2 per 2 pangkat 2. Sehingga 2 pangkat 2 per 2 pangkat 2 itu pasti sama dengan 1. Nah, apakah kalian masih ingat
sifat dari pembagian bilangan berpangkat dengan basis yang sama, maka bilangan pangkat dari si pembilang dikurangkan dengan bilangan pangkat dari si penyebut atau dari si pembaginya. Sehingga A pangkat M per A pangkat N itu sama dengan A pangkat M dikurang N. Hingga kita dapatkan atau kita peroleh 2 pangkat 2 kurangi 2 sama dengan 1. 2 kurangi 2. Ya, betul sekali. Sehingga dia adalah 2 pangkat 0. Ternyata 2 pangkat 0 hasilnya adalah 1. Nah, pertanyaannya apakah ini hanya berlaku pada bilangan 2? Mari kita coba dengan bilangan yang lain. Misalkan di sini kita punya sembarang bilangan berpangkat A pangkat N per A pangkat N. Pasti ya hasilnya sama dengan 1. Ya. Nah, berdasarkan sifat dari pembagian bilangan berpangkat, boleh kita tuliskan A pangkat N per A pangkat N itu adalah sama halnya dengan A pangkat N dikurang N. Dengan kata lain, kita akan menemukan A pangkat 0 adalah 1. Dengan catatan A bukanlah 0, ya. Berarti A sembarang bilangan kecuali 0. Oke. Wah, kenapa kalau misalkan A-nya 0 bagaimana? 0 pangkat 0 berapa? Apakah 0 pangkat 0 itu 1? Tidak ya. Khusus untuk 0 pangkat 0 ini jawabannya adalah tidak terdefinisi. Betul sekali. Dia tidak terdefinisikan. Jadi kesimpulannya, untuk seluruh bilangan real, apabila dia dipangkatkan oleh 0, maka hasilnya pasti 1. Sedangkan untuk bilangan 0, apabila dia dipangkatkan dengan 0, hasilnya adalah tidak terdefinisikan. Oke, sekarang kita lanjut ke pembahasan selanjutnya, yaitu mengenai pangkat negatif. Nah, tadi kita sudah memiliki informasi baru ya, bahwasanya 2 pangkat 0 itu pasti 1. Nah, bagaimana sekarang seandainya bilangan 2 ini kita pangkatkan dengan bilangan negatif, yaitu negatif 1. Kalau misalkan 2 pangkat 2, kita tahu kalau 2 pangkat 2 itu ya pasti 2 kali 2. 2 pangkat 3, ya pasti dia hasilnya adalah 2 kali 2 kali 2. Nah, sekarang bagaimana halnya dengan negatif 1? Apakah kita bisa mendefinisikan seperti ini? Ya, khusus untuk bilangan negatif, kita tidak bisa menyatakannya ke dalam sebuah bilangan perkalian berulang, seperti halnya pada perpangkatan bilangan yang positif ya. Nah, bagaimana untuk cara mengetahui dari bilangan berpangkat negatif ini? Nah, kita akan memanfaatkan sifat-sifat yang sudah kita pelajari di pertemuan sebelumnya. Nah, seperti apa? Mari kita lanjutkan. Oke, perhatikan 2 pecahan di bawah ini. Kita punya setengah dan 4/8. Ya. Kedua pecahan ini adalah pecahan yang senilai atau nilainya sama. 4/8 kalau kita sederhanakan maka akan menghasilkan setengah ya. Jadi dengan kata lain, setengah itu sama halnya atau sama dengan 4/8. Nah, sekarang mari kita nyatakan 4/8 ke dalam bentuk bilangan berpangkat. Ya, 4 seperti kita ketahui adalah 2 pangkat 2, sedangkan 8 adalah 2 pangkat 3. Sehingga 4/8 itu sama dengan 2 pangkat 2
per 2 pangkat 3. Nah, sesuai dengan sifat pada pembagian bilangan berpangkat, basis sama-sama 2, maka kita bisa saling mengurangkan. Bilangan pangkat si pembilang dikurangi dengan si penyebut. Berarti 2 dikurang 3. Berarti 2 pangkat 2 kurangi 3 itu sama halnya dengan 2 pangkat negatif 1. Dengan kata lain, 2 pangkat negatif 1 nilainya sama dengan setengah. Oke, sekarang kita coba dengan bilangan yang lain ya. Oke, perhatikan di sini ada 2 pecahan, 1/9 dan 3/27. Kedua pecahan ini juga merupakan pecahan yang senilai. Ya. Kalau 3/27 ini kita sederhanakan, kita akan dapatkan 1/9. Nah, sekarang mari kita nyatakan 3/27 ini ke dalam bentuk bilangan berpangkat. Oke, 1/9 juga ya. 1/9 boleh kita nyatakan sebagai 1/3 pangkat 2. Sedangkan 3/27 boleh kita nyatakan sebagai 3 pangkat 1 ya. Pangkat 1 sebenarnya tidak perlu kita tuliskan, tapi ini supaya kalian lebih jelas saja ya. Sedangkan 27 ini sama halnya dengan 3 pangkat 3. Berarti sekarang kita sudah mendapatkan 1/3 pangkat 2 ini sama dengan 3/3 pangkat 3. Nah, berdasarkan sifat pembagian bilangan berpangkat, maka 3 pangkat 1 per 3 pangkat 3 bisa kita sederhanakan menjadi 3 pangkat 1 dikurang 3. 1 kurangi 3 sama dengan 3 pangkat negatif 2. Ternyata 3 pangkat negatif 2 ini sama artinya dengan 1/3 pangkat 2. Oke, sudah cukup jelas? Apakah kalian sudah bisa melihat polanya? Nah, kalau belum, mari kita lanjutkan ke slide selanjutnya. Ya, pada 2 contoh sebelumnya, kalian sudah mendapatkan bahwasannya setengah ini sama dengan 2 pangkat negatif 1. Sedangkan 1/3 pangkat 2 ini juga boleh kita tuliskan sebagai 3 pangkat negatif 2. Nah, kalau begitu, apabila kita memiliki 1/A pangkat N, maka itu sama artinya dengan A pangkat negatif N. Betul sekali. Nah, tapi ada catatan di sini. A tidak boleh sama dengan 0. Ya, lagi-lagi perkecualian untuk 0. Oke? Jadi selain 0 itu bisa menggunakan sifat ini. Dan A adalah bilangan real. Nah, sebagai latihan, mari kita kerjakan latihan berikut. Tentukan hasil dari operasi bilangan berpangkat berikut. Kita punya 2 pangkat 3 per 2 pangkat 6. Ya, di sini. Pertama-tama yang kita lakukan apa? Iya, kita pakai sifat dari pembagian bilangan berpangkat, yaitu maka hasilnya adalah 2 pangkat 3 dikurang 6. Betul, 2 pangkat 3 kurangi 6. 3 kurangi 6 adalah negatif 3. Berarti hasil akhir dari 2 pangkat 3 per 2 pangkat 6 adalah 2 pangkat negatif 3. 2 pangkat negatif 3 kalau kita nyatakan dalam bentuk positif atau bentuk pangkat positif, maka ini akan sama saja apa? 1, betul, per berapa?
Iya, 2 pangkat 3. Iya. 2 pangkat negatif 3 sama dengan 1 per 2 pangkat 3. Atau boleh juga kita tuliskan sebagai 1 per 2 pangkat 3. 8. Nah, sampai sini cukup jelas? Oke, kalau cukup jelas, kita lanjutkan ke soal selanjutnya. Soal kedua, kita memiliki 3 pangkat 3 dikali 7 pangkat 2 per 3 pangkat 5. Kita memiliki sepasang bilangan berpangkat dengan basis yang sama, yaitu 3. Berarti kita boleh menyederhanakan ini ya. Nah, menyederhanakannya menggunakan sifat betul sekali. Pembagian bilangan berpangkat. Berarti yang dikurangin yang mana? 5 kurangi 3 atau 3 kurangi 5? Iya, betul sekali. Yang atas ya, sehingga 3-nya sekarang adalah 3 pangkat 3 kurangi 5. Negatif 2. Betul. 7-nya bagaimana? Ya, karena 7 nggak punya teman, ya kita tuliskan apa saja. Apa adanya ya. 7 pangkat 2. Nah, 3 pangkat negatif 2 ini sama dengan berapa bentuk positifnya? Betul sekali, 1 per 3 pangkat 2, benar. Berarti di sini masih dikali 7 pangkat 2. Atau boleh langsung kita tuliskan 49. Nah, kalau seperti ini, maka hasil akhirnya boleh saja kita tuliskan sebagai 49 per 3 pangkat 2. 9. Inilah hasil akhirnya. Boleh disederhanakan menjadi pecahan campuran ya. Oke. Ya. Untuk soal selanjutnya, kita memiliki 3 pangkat 3 dikali 3 pangkat 2 dikurang 3 pangkat 3 kurung tutup per 3 pangkat 6. Ya, hati-hati. Di sini ada tanda pengurangan. Artinya apa kalau pengurangan? Kita tidak bisa menggunakan sifat perkalian dari bilangan berpangkat karena ini pengurangan ya. Berarti langkah pertama yang harus kita lakukan ya apa? Benar sekali. Kita sederhanakan terlebih dahulu atau kita uraikan terlebih dahulu bagian penyebutnya. Nah, bagaimana caranya? Kita bisa menggunakan perkalian atau sifat distribusi perkalian ya. Berarti 3 pangkat 3 kali 3 pangkat 2. Berapa hasilnya? Ya, 3 pangkat 5. Hati-hati, ini adalah perkalian ya, bukan perpangkatan. Kemudian setelah 3 pangkat 3 kali 3 pangkat 2, lanjut ke 3 pangkat 3 kali 3 pangkat 3. Berapa? 3 pangkat 6. Betul sekali. Ingat di bawahnya kita masih punya 3 pangkat 6. Apakah sudah selesai? Belum ya. Masih ada yang masih kita bisa sederhanakan. Di sini 3 pangkat 5 dikurangi 3 pangkat 6 per 3 pangkat 6 boleh kita tuliskan, kita pisah, yaitu 3 pangkat 5 per 3 pangkat 6. Di sebelah sini 3 pangkat 6 per 3 pangkat 6. Ini bisa kita sederhanakan menjadi, ayo ingat pembagian, berarti 5 kurangi 6, berarti 3 pangkat negatif 1, betul. 3 pangkat negatif 1. Terus kita masih punya ini 3 pangkat 6 per 3 pangkat 6. 6 kurangi 6, 0. Betul sekali. Yaitu artinya dia adalah 1.
1. Berarti hasil akhirnya adalah 3 pangkat negatif 1 dikurang 1. Atau boleh juga kita nyatakan dalam bentuk pecahan. 3 pangkat negatif 1 artinya adalah 1/3 dikurangi 1. Nah, nanti ini boleh kita samakan penyebutnya, boleh ya. Oke, cukup sampai di sini. Ya, oke. Sekarang perhatikan ilustrasi berikut. Kita punya 5 pangkat 2, yang mana 5 pangkat 2 artinya adalah 5 kali 5, sama dengan 25. Nah, kalau kita tuliskan dalam bentuk akar, akan menjadi seperti ini. Ini dibaca akar kuadrat dari 25 adalah 5. Dalam matematika, akar kuadrat atau angka 2 yang ada di sini itu tidak perlu dituliskan. Jadi otomatis apabila kalian melihat ada penulisan seperti ini artinya yang diminta adalah akar kuadrat dari 25, yaitu 5. Karena asalnya dari sini ya, karena 25 itu adalah 5 kali 5. Oke. Next, selanjutnya kita punya 3 pangkat 3, yang mana 3 pangkat 3 ini adalah 27. Kalau kita tuliskan dalam bentuk akar, maka akan menjadi akar pangkat 3 dari 27 adalah akar 3 dari 27 adalah 3. Selanjutnya kita punya di sini ada bilangan negatif 2 ya. Bilangan negatif 2 dipangkatkan 3. Berarti negatif 2 kali negatif 2. 4. 4 kali negatif 2 sama dengan negatif 8. Nah, bagaimana kalau bilangan negatif seperti ini kita tuliskan dalam bentuk akar? Ya, kurang lebih menjadi seperti ini ya. Akar pangkat 3 dari negatif 8 sama dengan negatif 2. Nah, untuk 2 pangkat 4 kita sudah cukup jelas. 2 pangkat 4 adalah 16. Maka akar pangkat 4 dari 16 adalah 2. Karena 16 ini aslinya adalah 2 kali 2 sebanyak 4 kali. Sehingga akar pangkat 4 dari 16 adalah 2. Nah, dari ilustrasi yang ada di sini, kalian bisa menarik sebuah kesimpulan. Nah, ini contoh lain ya. Ini contoh lain. Negatif 3 pangkat 5 itu sama dengan negatif 243. Sehingga negatif 243 akar pangkat 5-nya adalah negatif 3. Nah, dari ilustrasi-ilustrasi yang ada di sini, kalian bisa menyimpulkan atau menarik kesimpulan. Ternyata, ya, yang pertama, apabila ada sebuah bilangan B pangkat N itu sama dengan A, di mana A dan B-nya ini adalah bukan bilangan negatif, maka bisa dipastikan akar pangkat N dari bilangan A adalah B. Ya, dengan kata lain, akar ini adalah bentuk kebalikan dari perpangkatan. Ya, kesimpulan yang selanjutnya, apabila A adalah bilangan negatif, hati-hati, apabila A-nya adalah bilangan negatif dan N adalah bilangan ganjil, sehingga akar pangkat N dari A itu sama dengan B, itu hanya atau jika dan hanya jika B pangkat N itu sama dengan A. Nah, contohnya tadi kita sudah contohkan dengan ilustrasi yang ini ya. Negatif 2 pangkat 3. Ya, lihat di sini dia negatif, ini juga negatif. Berarti ini adalah B,
ini adalah A. Kedua-duanya negatif. Maka kalau kita tuliskan dalam bentuk akar akan menjadi akar dari negatif 8. Akar pangkat 3 dari negatif 8 adalah negatif 2. Tapi ada catatan di sini adalah apabila pangkatnya ini adalah bilangan yang ganjil. Oke ya. Jadi kita lanjutkan selanjutnya yaitu menyederhanakan perkalian bentuk akar. Nah, di sini ada dasar-dasar penyederhanaan yang perlu kalian perhatikan. Yang pertama adalah B akar A ditambah C akar A. Kalian perhatikan di sini bilangan yang ada di dalam tanda akar adalah sama. Ketika bilangan basisnya sama, basis akarnya sama, maka boleh kita jumlahkan. Yang dijumlahkan yang mana? Yang bilangan bagian depan ya, yaitu yang B dan C. Sehingga akan sama dengan B plus C akar A. Kemudian berlaku juga apabila terjadi pengurangan seperti ini ya. Yang jadi kunci adalah bilangan yang ada di dalam tanda akar harus sama. Selanjutnya, ketika kita punya perkalian di dalam sebuah tanda akar, maka boleh kita pisahkan menjadi dua komponen bilangan tersebut. Atau misalkan ada 3 bilangan. Nah, akar A kali B kali C. Ya, kita boleh pisah-pisahkan menjadi akar A kali akar B kali akar C. Ini sama saja ya. Nah, kemudian yang terakhir, yang keempat, apabila A dan B itu merupakan bilangan yang lebih besar dari 0, maka akar dari A per B ini boleh kita tuliskan atau nyatakan secara terpisah, yaitu akar A per akar B. Oke, mari kita latihan untuk lebih memahami sifat-sifat ini ya. Baik, di sini kita punya bentuk akar dan penyederhanaan. Pada kolom sebelah kiri kita punya akar 8. Nah, akar 8 berdasarkan sifat yang ketiga, yang ini ya. 8 itu boleh kita pecah menjadi 2 kali 4. Oke. Nah, sesuai dengan sifat yang ketiga, ketika kita punya perkalian di dalam bentuk akar, maka boleh kita pisah-pisah. Sehingga akar 2 kali 4 itu boleh kita tulis akar 2 kali akar 4. Akar 4 ini kan sama dengan berapa? Akar kuadrat dari 4? 2. Ya, sehingga hasil akhirnya adalah 2 akar 2. Oke, jadi kuncinya kalian harus memecah si bilangan yang ada di kolom sebelah sini menjadi perkalian bilangan-bilangan lain. Usahakan bilangan kuadrat itu harus muncul. Ya, kalau lupa bilangan kuadrat itu siapa saja? 4. Ya, kemudian ada 9, ada 16. Kemudian ada berapa lagi? 25 dan seterusnya. Oke. Lanjut sekarang soal nomor 2. Kita punya akar 12 ditambah akar 27. Nah, caranya bagaimana? Ya, caranya akar 12-nya kita pecah dulu seperti halnya tadi kita pecah akar 8. Ya, akar 12 boleh kita pecah menjadi betul akar 4 dikali akar 3
Sedangkan akar 27 boleh kita pecah menjadi akar 9 kali akar 3. Ya. Nah, coba sekarang kita punya akar-akar yang sama di sini. Ada penjumlahan. Berarti sekarang saatnya kita menggunakan sifat yang pertama, ya. Sifat yang pertama. Berarti bagaimana hasilnya? Ya, betul sekali. Akar 4 dengan akar 9-nya boleh kita gabungkan menjadi akar 4 tambah akar 9 dikurung ya. Baru belakangnya akar 3. Betul, ini kita pakai sifat yang nomor 1. Demikian juga apabila sewaktu-waktu tandanya ini kurang ya. Kurang lebih hasilnya sama, hanya beda di tandanya saja. Oke, sampai sini sudah cukup jelas ya. Mari kita lanjutkan ke contoh soal yang ketiga. Ya, di sini kita punya akar dari 3/16. Kita pakai sifat yang keempat ya. Kita terapkan sifat yang keempat sehingga boleh kita tulis secara terpisah menjadi akar 3 per akar 16. Akar kuadrat ya ini ya artinya. Akar 3 susah kalau misalkan kita mau cari ya. Ya sudah kita biarkan saja akar 3 per akar kuadrat dari 16, 4. Sehingga hasil akhirnya adalah akar 3 per 4 atau boleh juga kita tulis sebagai 1/4 akar 3. Ini sama saja. Ya, itu tadi soal-soal latihan dari pembahasan kita hari ini. Yang pertama tadi kita sudah belajar mengenai pangkat 0 ya. Ketika bilangan real dipangkatkan 0, itu hasilnya akan selalu 1. Betul sekali. Dengan catatan A atau bilangan basisnya itu bukan merupakan 0. Karena kalau misalkan 0 dipangkatkan 0, ini hasilnya adalah tidak terdefinisi. Kemudian kita juga tadi sudah belajar mengenai pangkat negatif. Nah, pangkat negatif ternyata kalau misalkan kita punya sembarang bilangan A pangkat negatif N, ini sama halnya dengan 1 per A pangkat N ya. Misalkan kita punya 3A pangkat negatif 1. Maka boleh kita tuliskan menjadi, iya betul sekali, 3 per A. Loh kok 3-nya tidak ikut? Ya karena 3-nya kan pangkatnya ini 1. Dia positif, ya kan? Yang perlu kita rubah hanya yang negatif, yang ini saja. Sehingga hasilnya adalah 3 per A. Oke, itu tadi penjelasan mengenai 3 bahasan kita hari ini. Bentuk akar, pangkat 0, pangkat negatif. Dan untuk pertemuan selanjutnya, silahkan kalian mempelajari bentuk akar lanjutan ya. Silahkan berlatih soal-soal untuk bentuk akar. Kemudian kita juga akan belajar mengenai penulisan bentuk baku. Oke, see you next time. Terima kasih, semoga bermanfaat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.